Selamat datang kembali di channel kami. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah Genghis Khan dan Kekaisaran Mongolia. Genghis Khan merupakan kakek dari Kubilai Khan, pemerintah Tiongkok dari dinasti Yuan di Tiongkok. Ia lahir di pegunungan Hentii, antara tahun 1162 sampai tahun 1227. Ia adalah Khan Mongol dan ketua militer yang menyatukan bangsa Mongol dan kemudian mendirikan Kekaisaran Mongolia dengan menaklukkan sebagian besar wilayah di Asia, yaitu dinasti Qin, Xia Barat, Asia Tengah, dan Persia. Penggantinya lah kemudian meluaskan kekuasaan Mongolia menjadi kekaisaran terluas dalam sejarah manusia. Sejarah awal Genghis Khan, dilahirkan dengan nama Temujin sekitar tahun 1162 hingga 1167, Genghis Khan adalah anak sulung Yesugei, ketua suku Kiyat atau Qian. Temujin lahir di daerah pegunungan Burhan Haldun, dekat dengan sungai Onon dan Herlen. Ibu Temujin, Hoelun, berasal dari suku Olhunut. Sedangkan nama keluarga dari Yesugei adalah Borjigin atau Borjigin. Temujin dinamakan seperti nama pemimpin musuh yang ditewaskan ayahnya. Kehidupan mereka berpindah-pindah layaknya seperti penduduk Turki di Asia Tengah. Saat berumur 9 tahun, Temujin dikirimkan keluar dari sukunya karena ia akan jodohkan kepada Borte, putri dari suku Onggirat. Ayah Temujin, Yesugei, meninggal karena diracuni Tatar tepat pada saat ia pulang setelah mengantar Temujin ke suku Onggirat. Sebelum ayahnya meninggal, Temujin pun dipanggil pulang untuk menemui ayahnya. Yesugei memberi pesan kepada Temujin untuk membalaskan dendamnya dan menghancurkan Tatar pada masa depan. Kehidupan Temujin bertambah parah setelah hak kekuasaannya sebagai penerus kepala suku direbut oleh orang lain dengan alasan umur Temujin yang masih terlalu muda. Temujin dan keluarganya diusir dari sukunya karena ia ditakuti akan merebut kembali hak kekuasaannya atas suku Borjigin. Hidup Temujin dan keluarganya sangat menderita. Dengan perbekalan makanan yang sangat terbatas, ia dan adik-adiknya hidup dengan cara berburu. Pada saat ia menginjak remaja, kepala suku Borjigin mengirimkan pasukan untuk membunuh Temujin. Temujin berhasil tertangkap dan ditawan oleh musuhnya, namun ia berhasil kabur dari tahanan dan dengan pertolongan dari orang-orang yang masih setia kepada Yesugei. Pada saat menginjak dewasa, Temujin berjuang dan mengumpulkan kekuatannya sendiri. Kebangkitan Genghis Khan. Temujin mempunyai teman baik yang juga merupakan saudara angkatnya, yang bernama Jamuha. Ia pernah berkali-kali ditolong oleh Jamuha, yang merupakan keturunan dari suku Jadaran. Bersama-sama dengan saudara angkatnya, Temujin berhasil merebut kembali hak kekuasaannya atas sukunya dan juga Perserikatan Mongolia yang didirikan ayahnya dahulu. Waktu demi waktu, wilayah Temujin menjadi semakin besar, yang dilakukan dengan cara menghancurkan musuh-musuhnya dan menggabungkan suku-suku dalam Perserikatan Mongolia. Musuh terbesar Temujin dalam sejarah ternyata adalah saudara angkatnya sendiri, Jamuha, yang sering mengadu domba Temujin dengan suku-suku lainnya, termasuk ayah angkat Temujin sendiri yang bernama Wang Han. Setelah Temujin berhasil menyisihkan musuh-musuhnya dan melaksanakan perintah mendiang ayahnya, Yesugei, ia kemudian juga berhasil membalaskan kematian nenek moyangnya, yang dibunuh oleh kerajaan Jin. Temujin kemudian diangkat menjadi Khan dengan gelar Genghis Khan, yang artinya, Khan dari segala-galanya. Menaklukkan kerajaan Jin. Nenek moyang kerajaan Jin berasal dari suku Jurchen. Suku Jurchen berhasil menguasai wilayah utara Tiongkok selama lebih dari 100 tahun. Hal ini akan menjadi kesulitan besar untuk Genghis Khan dalam menunaikan tugasnya. Kerajaan Jin memiliki jumlah pasukan yang hampir mendekati jutaan jiwa, lebih dari 10 kali lipat dari pasukan Genghis Khan pada waktu itu. Mereka hidup aman di balik tembok kerajaan yang besar dan susah untuk diserang. Genghis Khan berhasil meruntuhkan semangat perang dan kekuatan kerajaan Jin dalam berbagai peperangan. Salah satunya adalah perang di tebing Serigala Liar, di mana Genghis Khan yang hanya memiliki pasukan tidak lebih dari 100.000 tentara, berhasil membabat pasukan musuh yang besarnya lebih dari 500.000 jiwa. Kejayaan Genghis Khan terbukti dari keberhasilannya dalam merebut ibu kota kerajaan Jin, Dadu, yang sekarang ini menjadi Beijing. Para seniman, ahli senjata, terutama ahli senjata berat, dan barang berharga, semuanya dibawa kembali ke Mongolia sebagai budak dan rampasan perang.
Penaklukan Asia Tengah. Kekaisaran Khawarizmia adalah kekaisaran Persia yang menguasai Persia dan Asia Tengah. Pada awalnya Genghis Khan menganggap kekaisaran Khawarizmia sebagai mitra dagang yang potensial pada jalur sutera. Genghis Khan mengirim 500 orang karavan untuk berdagang secara resmi dengan Khawarizmia. Mereka datang membawa emas, sutra, serta berbagai kain dan bulu untuk diperdagangkan. Namun Inalcuk, gubernur kota Ortrar yang memiliki gelar Gair Khan malah menyerang para pedagang tersebut, karena menganggap rombongan itu berisi mata-mata untuk berkomplot melawan kekaisaran. Situasi menjadi rumit karena gubernur menolak membayar ganti rugi atas penjarahan itu. Genghis Khan akhirnya membalas dengan mengirimkan kelompok kedua, yang merupakan utusan yang terdiri dari 2 orang Mongol dan 1 orang Muslim, untuk bertemu secara langsung kepada Shah Alauddin sebagai bentuk protes. Shah malah mencukur rambut kedua utusan Mongol, dan memenggal kepala utusan Muslim, dan memerintahkan kepada utusan yang masih hidup untuk membawa pulang kepala utusan tersebut. Karena marah, Genghis Khan mengumpulkan 100.000 pasukan untuk menyerang Khwarezmia. Kekaisaran Khwarezmia pada saat itu sedang mengalami kekacauan dalam negeri, sehingga Shah memutuskan memisahkan pasukannya menjadi kelompok-kelompok kecil di berbagai kota, yang akhirnya memberikan keuntungan pada pasukan Mongol karena tidak perlu menghadapi pertahanan terpadu. Dengan gerak cepat Genghis Khan dapat melakukan pembantaian massal, memperbudak seluruh penduduk dan menangkap Gair Khan, dan mengeksekusinya dengan menuangkan perak cair ke telinga dan matanya, sebagai pembalasan atas tindakannya. Meskipun invasi ini tidak diragukan sebagai invasi berdarah, tetapi jumlah korban yang ada seringkali dianggap terlalu berlebihan dan tidak masuk akal. Sejarah pernah mencatat bahwa pada saat Genghis Khan mundur kembali ke Mongolia, ia sempat memerintahkan 2 jenderal terbaiknya, JB dan Subotai Batur, untuk menyelidiki daerah barat dan membasmi sisa musuh sampai ke wilayah Rusia. Dikisahkan pula bahwa JB dan Subotai pernah menginjak daratan Eropa pada saat itu, dan mengalami konfrontasi dan menghancurkan pasukan salib yang hendak menyerang wilayah Arab. Kehidupan akhir Genghis Khan. Genghis Khan yang sudah berumur tua, terus memimpin pasukan, guna menghancurkan kekhalifahan Abbasiyah untuk kesekian kalinya, namun ketidakcakapan para pasukan, dan seringnya melakukan mabuk-mabukan memperlemah pasukan militernya. Ia meninggal dalam perjalanan karena terjatuh dari kuda, dan dirahasiakan oleh panglima-panglima setianya, sampai musuh berhasil ditaklukkan, dan kuburan Genghis Khan dirahasiakan agar tidak dirusak oleh orang lain. Selanjutnya kekuasaan Mongol diwariskan kepada putra ketiganya, Ogadai Khan. Alasan Genghis Khan menunjuk putra ketiganya untuk meneruskan tahta warisnya, disebabkan oleh keahlian yang dimiliki Ogadai Khan dalam bernegosiasi, memimpin negara dan sifatnya yang tidak seperti kedua saudaranya yang sering bertempur satu sama lain. Mongolia setelah periode Genghis Khan. Masa Ogodei Khan. Kaisar Ogodei Khan adalah anak ketiga dari Genghis Khan, yang menjadi Khan Agung, penguasa Mongolia. Ia bukan hanya berhasil dalam mempertahankan wilayah Mongolia yang telah dibangun oleh ayahnya, namun ia berhasil memperluas kekuasaannya, dengan menghancurkan kerajaan Jin untuk terakhir kalinya, serta memerintahkan panglimanya untuk memperluas kekuasaan di wilayah Eropa. Wilayah Rusia, Polandia, serta Hungaria berhasil dikuasai oleh Mongolia. Pasukan gabungan yang dipimpin oleh Henry dari Silesia tergabung dari pasukan Hungaria, Polandia, dan Jerman atau Kekaisaran Suci Romawi, yang terdiri dari pasukan Teutonik terbantai tak bersisa dalam perang di Liegnitz. Sejarah Eropa mencatat kekejaman dan teror besar yang dilakukan oleh kerajaan Mongolia atas rakyat Eropa. Pasukan Mongolia baru menghentikan perluasan wilayah mereka di Eropa, setelah mendengar kematian Ogodei Khan. Negara-negara Eropa memilih untuk memberikan upeti kepada kerajaan Mongolia, daripada mengambil risiko untuk melawan Mongolia. Eropa bahkan memohon bantuan Mongolia untuk menghancurkan Arab. Masa Batu Khan. Setelah kematian Ogodei Khan, Mongolia dikuasai oleh Batu Khan yang memiliki visi lain dalam memperluas kerajaan Mongolia. Ia mengirimkan pasukan untuk menguasai tanah Arab yang sebelumnya dikuasai oleh Eropa, seperti Damaskus dan kota-kota lainnya. Pasukan Mongolia tercatat dalam sejarah memperluas kekuasaannya sampai ke wilayah Mesir. Setelah kematian Batu Khan, pasukan Mongolia menghentikan agresi militernya ke arah barat. Masa Kubilai Khan. Mongolia pada saat kekuasaan Kubilai Khan berhasil memperluas wilayah sampai seluruh Tiongkok, Korea, Burma, Vietnam, dan Kamboja. Pasukan Mongolia pernah melakukan agresi militer ke Jepang dan Jawa atau Kerajaan Singasari, namun tidak berhasil.
Dominasi global Kerajaan Mongolia. Mongolia berjuang untuk membawa nama baik bangsanya dengan prinsip yang telah diajarkan oleh pahlawan mereka, yaitu Genghis Khan. Sejarah dunia mencatat bahwa Mongolia adalah satu-satunya negara yang kekuasaannya mendekati dominasi atas seluruh dunia. Kekuasaannya waktu itu adalah Tiongkok, Mongolia, Rusia, Korea, Vietnam, Burma, Kamboja, Timur Tengah, Polandia, Hungaria, Arab Utara, dan Hindia Utara. Beberapa penaklukan penting Kekaisaran Mongolia. Pertama, penaklukan China tahun 1211 sampai tahun 1279. Genghis Khan mengambil alih wilayah utara China pada tahun 1211, dan kemudian pasukan Mongol menaklukkan Kekaisaran Qin pada tahun 1234. Kemudian, pada tahun 1279, cucu Genghis Khan, Kublai Khan, menaklukkan dinasti Song Selatan, dan mendirikan dinasti Yuan, yang memerintah China selama hampir 100 tahun. Kedua, penaklukan Persia tahun 1219 sampai tahun 1221. Pada tahun 1219, Genghis Khan mengirim pasukannya ke Persia dan menaklukkan kota-kota besar, seperti Bukhara, Samarkand, dan Balkh. Kemudian pada tahun 1221, pasukan Mongol menghancurkan ibu kota Persia, Isfahan, dan menyebabkan kekacauan besar di seluruh negeri. Ketiga, penaklukan Rusia tahun 1237 sampai tahun 1240. Mongol menyerang Rusia pada tahun 1237 dan menaklukkan Kiev pada tahun yang sama. Kemudian mereka menaklukkan Moskow pada tahun 1238, dan menetapkan kota Sarai sebagai pusat kekuatan Mongol di Rusia. Keempat, penaklukan Kaukasus tahun 1220 sampai tahun 1230. Pasukan Mongol menaklukkan Kaukasus pada tahun 1220-an. Mereka menaklukkan kerajaan Georgia, Armenia, dan Azerbaijan, serta sebagian dari Turkmenistan dan Iran. Kelima, penaklukan Timur Tengah dan Mesir tahun 1256 sampai tahun 1299. Mongol menyerang kawasan Timur Tengah pada tahun 1256 dan menaklukkan Baghdad pada tahun yang sama. Mereka kemudian menaklukkan Suriah, Palestina, dan Mesir. Namun, pada akhirnya, mereka tidak bisa mempertahankan wilayah tersebut, dan mundur ke wilayah Mongol. Keenam, penaklukan India tahun 1206 sampai tahun 1294. Pada akhir abad ke-12, beberapa pasukan Mongol mencoba menyerang India, tetapi tidak memberikan hasil yang signifikan. Namun, pada abad ke-13, pasukan Mongol yang dipimpin oleh Tughlaq Khan menaklukkan wilayah-wilayah di India Utara dan Tengah, tetapi mereka tidak bisa mempertahankan wilayah tersebut, dan pada akhirnya kekuasaan Mongol di India berakhir. Kegagalan invasi Kekaisaran Mongolia. Pertama, kekalahan dalam pertempuran Ain Jalut 1260. Perang ini melibatkan pasukan Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan, dan tentara Mamluk Mesir, di bawah pimpinan Qutuz. Pertempuran ini terjadi dekat Ain Jalut, Palestina. Pasukan Mongol mengalami kekalahan melawan Mamluk Mesir, yang lebih kecil dalam jumlah. Kedua, gagalnya ekspedisi laut ke Jepang, 1281. Pasukan Mongol di bawah pimpinan Kubilai Khan melakukan ekspedisi laut untuk menaklukkan Jepang. Namun, pasukan Mongol terkendala oleh badai topan yang melanda Jepang, dan juga perlawanan keras dari tentara Jepang. Pasukan Mongol kehilangan sekitar 75% dari kekuatan mereka dalam perang ini. Ketiga, kekalahan di pertempuran Baghdad 1258. Pasukan Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan menyerbu Baghdad, ibu kota kekhalifahan Abbasiyah. Meskipun Baghdad dianggap sebagai kota yang hampir tak terkalahkan, namun pasukan Mongol berhasil menyerangnya dan membantainya habis-habisan. Namun, setelah itu pasukan Mongol harus dihadapi oleh pasukan Jalairid dan Timurid, serta pasukan Arab. Mereka memperoleh kekalahan setelah pertempuran Baghdad. Keempat, kegagalan serbuan Mongol ke Jawa 1293. Kubilai Khan mengirim invasi besar ke Pulau Jawa dengan 20.000 sampai 30.000 tentara. Serbuan ini merupakan ekspedisi untuk menghukum Raja Kertanegara dari Kerajaan Singhasari, yang menolak membayar upeti dan bahkan melukai utusan Mongol. Namun, Singhasari telah direbut oleh Kediri. Pasukan Mongol menyerang Kediri sebagai gantinya. Mongol dibantu Raden Wijaya dari Majapahit.
Namun setelah meruntuhkan Kediri, pasukan Majapahit menyerang pasukan Mongol, hingga akhirnya invasi Mongol di tanah Jawa tidak berhasil. Majapahit, di bawah Raden Wijaya kemudian menjadi kekuatan kerajaan baru di Jawa. Kelima, gagalnya ekspedisi ke Vietnam, 1284. Kampanye ini dilakukan oleh pasukan Mongol Utara Cina, membawa pasukan yang lebih kecil dibandingkan dengan ekspedisi ke Jepang. Pasukan Mongol mengalami kekalahan dalam pertempuran di Sungai Bahteng di Vietnam, yang dipimpin oleh Jenderal Tran Hung Dao. Pasukan Mongol mengalami kekalahan signifikan dan gagal menguasai Vietnam.